Setelah misi penyelamatan berhasil, si kakek hanya bisa melihat dan tidak percaya bahwa ketua pemimpin dari grup ini begitu muda. Namun di atas lamunannya itu, Wong Song berucap, "Jangan banyak bergerak kakek, tekanan darahmu masih belum stabil." "Baiklah, hormat saya Un-Un di hadapan ketua The Kare Dragon Unit," ucap si kakek. Dari tampilannya sendiri, dia terlihat masih berumur 20 tahun. Dengar-dengar pelatihan The Cave of Talent Demon telah selesai, mungkin saja mereka. Namun tiba-tiba saja, Quinter Yang, ada seseorang yang datang, ucap Wong Song, minta anggota lain untuk mengamankan manajer cabang. "Baiklah, ada apa kalau begitu? The Kare Unit akan melanjutkan misi ini. Wonji, ikut aku, serahkan komando regu ini padamu." "Baiklah kalau begitu," ucap Wonji. "Kalau aku tidak sampai di titik sampai kumpul dalam kurang waktu dalam 2 jam, kalian langsung saja kembali ke kelompok," ucap Wong Song. "Baik ketua," ucap Wonji yang sudah bergerak menuju titik kumpul. "Taryang, ikuti aku." Sepertinya Wong Song dan Taryang akan menghadapi para pengikut yang sudah mengikuti mereka. "Mereka sudah dekat," ucap Wong Song. "Aku merasakan keberadaan mereka 15 menit yang lalu. Parahnya lagi, mereka sudah tahu posisi kita. Apa mereka menggunakan trik khusus?" ucap Taryang. "Ya entahlah," ucap Wong Song. "Masuk akal kalau mereka mengirim regu pengejar, tapi berhubung tadi sebagian besar pasukan masuk ke dalam perangkap kita, bisa jadi jumlah mereka sudah berkurang sedikit." Di sana Wong Song tersenyum. "Entah kenapa mereka dapat mengejar kita sampai sekarang. Sepertinya kita bahkan tidak menghadapi langsung mereka sebelumnya. Jadi besar kemungkinan mereka telah menanam sesuatu pelacak pada tubuh manajer cabang." Itulah yang dikatakan Wong Song. Salah satu dari mereka, Tang Pai Jong dari The Tang Family, keluarga mereka ahli dalam melacak bau-bauan. "Kapten, kita tidak bisa menghilangkan bau tersebut dengan sekejap," ucap Taryang. "Ya," ucap Wong Song, "mau tidak mau kita harus menghadapi mereka secara langsung ya." Dan akhirnya mereka pun berpapasan dengan para pengejar. Di sana bahkan ada ketuanya. Para pengejar itu langsung disambut oleh Wong Song dan Taryang. "Demonik ini ternyata milik anjing-anjing kelompok cecunguk itu," mereka berkata begitu yang melihat Wong Song dan Taryang berdiri berhadapan. "The first appearance ya, mereka tepat berada di hadapan kami. Keputusan yang tepat untuk menahan mereka di sini. Bukan tidak mungkin menghadapi mereka sembari menjaga Un-Un, memakan banyak korban jiwa dari regu kami," ucap Wong Song. "Tidak ada cara lain selain menghabisinya di sini. Lebih tepatnya, aku harus membunuhnya," ucap Wong Song sambil bersiap menggunakan tombaknya. "Manajer cabang Tang, lanjutkan pengejaran pada kelompok itu," ucap The First Appearance yang langsung mencari dan mencoba untuk mengejar kelompok yang tersisa. "Baik tuan, kelihatannya mereka tidak bisa dianggap sepele," ucapnya. "Kalau kau menghembuskan nafas terakhirmu di sini digigit oleh anjing-anjing ini, dan nampaknya kau sedikit buta menganggap seekor macan sebagai anjing," ucap Wong Song. "Tidak kusangka kau menduduki posisi tinggi di kelompok itu, Pak Tua." Namun di sana First Appearance hanya berkata, "Dasar kau tidak punya mata." Rata-rata rupanya mereka telah menggunakan suatu teknik. Ini benar-benar tidak punya tata krama. Dasar bocah sialan. 10 tahun ini, ucap Wong Song, ternyata dia belajar menahan diri dan tidak termakan oleh provokasi lawan. "Setauku Patua bajingan ini bagaikan idiot yang kalang kabut saat diolok-olok. Tapi jangan salah, bukan kau yang menahan amarah dalam saat-saat seperti ini, Patua," ucap Wong Song. "Tapi akulah yang menahan amarah saat ini. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di Xinjiang?" ucap Wong Song. Namun teng, besi beradu dengan besi. Rupanya pertarungan sudah terjadi. Di sana Taryang menghadapi seseorang. Mereka mulai bergerak. Rupanya kekuatan mereka sepertinya lumayan berimbang. "Aku harap Taryang dapat menahan orang itu dan memakan waktu lebih banyak di Xinjiang," ucap si Patua. "The Sandstorm of the Dead, kau mengirim salah satu murid untuk mengajari teknik bela diri ke bandit, ya kan?" ucap Wong Song. Di sana Patua hanya bisa apa? "Jadi mereka ya, kau kenal dengan muridku?" ucapnya. "Aku tanya dulu, apa yang kau rencanakan sampai mengajari bandit-bandit rendahan itu bela diri?"
Bajingan, rupanya kau pelakunya. Sampai saat ini aku tidak mendengar kabarnya. Dasar sialan, jadi kau pelakunya. Apa yang kau lakukan padanya? Sambil berlari dia berteriak begitu. Di sana Wongsong bersiap dengan tombaknya menghadapi itu. Dia menggunakan tombaknya. Kukira dia hanya berleha-leha secara bertahun-tahun kemarin. Nampaknya kau tidak akan menjawab pertanyaanku dengan mudah ya, ucap Wongsong. Baiklah, kalau begitu akan kupotong lenganmu dan mungkin kau akan menjawab pertanyaanku. Berapa banyak pendekar di dunia ini yang mampu menggunakan Haki? Hanya ada kurang dari 50 di kelompok yang menguasainya. Kemungkinan di kelompok mereka juga ada demikian. Wongsong sambil menyerangnya. Tang! Tombak beradu dengan pedang. Wongsong bertahan dengan mundur ke belakang. Kuat. Orang ini benar-benar kuat, ucap Wongsong dalam hatinya. Dia memiliki energi lebih banyak dariku, dan karena merupakan kinceng auranya betul-betul sangat berbeda. Ledakan terjadi di sana. Dar, Wongsong mengadukan pedangnya, namun itu tidak kena dan malah menghantam tanah. Wongsong berkata dalam hatinya, aku juga sudah menguasai level di mana pendekar di atas rata-rata, tapi indraku bisa mengantisipasi pergerakannya. Jangan kira aku sama seperti diriku yang dulu. Sambil tersenyum dia berkata begitu. Di sana si Patu hanya bisa berkata dalam hatinya, apa-apaan ekspresi menjijikan seperti itu. Kau dasar bajingan, ucap Patua itu. Apa-apaan, kenapa kau tersenyum begitu? Dia mengeluarkan jurusnya, The Sword of the Blue Cloud and the Red Sunset. Namun di sana The Art Shield and Destruction ditahan oleh Wongsong. Ledakan yang terjadi di sana benar-benar menimbulkan efek yang sangat hebat di antara keduanya. The Defense Spear of the Ending Night sangat cocok untuk menandingi The Sword Cloud of the Blue Cloud and the Red Sunset. Tapi aku tidak ingin mengambil resiko, ucap Wongsong. Di tengah lamunannya, sebuah pedang bersiap menghantam Wongsong untuk membongkar identitasku yang sebenarnya. Aku telah melihat The Sword of the Blue Cloud and the Red Sunset sebelumnya, tapi lain cerita kalau Patua ini yang menggunakannya. Jangan aku melawanmu tanpa memikirkan rencana cadangan. Baiklah, Wongsong menghindari serangan itu. Dia melompat ke atas lalu menggunakan intimidasi ki kepada si Patua itu. Dia menggunakan intimidasi ki sama seperti sebelumnya, membuat si Patua itu terjebak dalam kegelapan yang sangat hebat. Beraninya kau melakukan trik murahan seperti itu di hadapanku. Rupanya intimidasi ki tidak berguna di hadapan si Patua itu. Kalau aku ingin mengalahkan ortodok material artis, aku harus mengasah teknik main breaking lebih jauh lagi. Aku harus lebih bergiat berlatih, ucap Wongsong. Lalu Wongsong menghindari serangan yang datang. Dia merunduk karena tebasan itu sangat hebat. Tanpa bahan logam hitam dengan corak api dan pual drone ini tidak ada apa-apanya. Wongsong terkena beberapa kali ledakan. Di sana Patua itu berkata, "Cih, dasar demonik sialan." Namun Wongsong berkata, aku bukan demonik bre, aku adalah suatu great demon, lebih dari demonik biasa. Aku adalah demonik yang telah mendapatkan posisi tertinggi dalam ranking demon, great demon. Sambil menyerang Patua itu, Wongsong maju dengan kecepatan penuh. Namun di sana Patua itu berkata, diam, memangnya aku peduli apa dengan omongan setanmu itu. Sambil mencoba menyerangnya, dia mencoba menggunakan lagi The Red Sunset miliknya. Apapun yang kau bilang, kau tetap saja hanya sebatas anjing bagi kelompok sialan itu. Lalu Patua itu mengeluarkan aura yang sangat besar dan lebih dari sebelumnya. Dan begitulah, aura itu pun langsung menjadi sebuah aura pedang dan menebas dan menusuk Wongsong. Namun besar Wongsong berhasil menghindarinya. Wongsong menghindarinya lalu menangkis beberapa tebasan itu. Namun di sana belum selesai semua itu. Patua itu tiba-tiba muncul di depan muka Wongsong dan mengeluarkan jurusnya. Dia mengepalkan telapak tangan dan kecrak. Dar, pukulan yang sangat telak terkena di dada Wongsong. Wongsong terpental ke belakang. Dia muntah darah. Cah, apa-apaan ini? Wongsong terduduk lalu berlutut. Tombaknya menancap ke dalam tanah. Wongsong sepertinya terluka. Lalu tiba-tiba saja Patua itu mengeluarkan jurus berikutnya. Dia tidak berhenti dan tidak memberi napas sedikit pun kepada Wongsong. Dia menggunakan jurusnya. Wah, mati kau, cerak. Wongsong mencoba sekuat tenaga menghindari serangan itu. Dia berhasil menghindar. Kakiku ini buruk. Seberapa lama kau akan berlari-lari seperti anjing, ucap Patua itu. Dasar bajingan.
Namun, bajingan, begitu aku tidak mungkin mengalahkannya hanya dengan berlari-lari begitu ya. Akhirnya Wong Song menyadari akan kuambil resiko untuk menghabisimu. Kalau begitu, Wong Song berhenti lalu melompat ke arah yang sebaliknya. Tiba-tiba dia menggunakan kekuatannya, tikam aku sebanyak apapun yang kau mau. Dah, sebagai gantinya akan kuambil nyawamu yang tidak berharga itu, ucap Wong Song. Dia pun melompat ke arah patua itu sambil menusukkan tombaknya. Lalu, bukan begitu caranya. Di saat lompatannya itu, waktu tiba-tiba saja seperti berhenti dan seseorang berkata, bukan begitu caranya. Apa-apaan ini? Namun di saat waktu berhenti itu, tombak Wong Song bersinar keemasan. Apa yang terjadi? Namun, ya kita di skip dulu. Tiba-tiba saja, Wong Song berhasil menggunakan The Divine Dragon Art miliknya. The Divine Dragon Flow, ucap Wong Song. Kecerak, apa ini? Dan begitulah si patua itu pun kena. Master, ucap orang yang lain yang sambil melihat pertarungan itu. Namun syarat Taeyang yang melihat dia lengah mencoba untuk menyerangnya. Mati kau, hahaha. Li Gumham, salah satu pendekar yang sangat kuat. Saat fokus seseorang pendekar buyar, tapi nyawanya pun akan melayang dalam pertarungan, ucap Taeyang. Begitu ya, ucap orang ini. Namun Bagaimana dia menghindarinya dengan kuda-kuda yang sangat terbuka itu? Bagaimana dia bisa menghindarinya? Kita akan dipindahkan lagi ke arah Wong Song. Dengan kuda-kuda yang sangat terbuka itu, mereka saling bertatapan mata. Patua itu melihat Wong Song dan begitu juga Wong Song melihat tatapan dari patua itu. Sementara itu, Taeyang yang sedang menghadapi Li Gumam, bagaimana dia bisa menghindarinya? Pertarunganku dengan ketua lebih mematikan dibandingkan kau. Kamu terlihat pucat sekarang. Apa kau terkejut dengan teknikku? Ucap Taeyang yang terus menyerangnya. Aku telah berlatih selama abad-abad bagaimana cara membunuhmu. Selama apa diri ini untuk mati? Seberapa lama diri ini harus memojokkan lawan hingga membunuhnya? Jangan kira kau akan selamat, ucap Taeyang yang menebaskan pedang kembarnya. Dan orang itu pun akhirnya terpental. Lalu kita akan dipindahkan beberapa menit sebelum Wong Song menggunakan Divine Dragon Art miliknya. Seseorang dalam waktu yang berhenti berkata, penerus dari The Spear Master. Apa maksudmu? Aku bertanya-tanya kenapa kau menjadi kelompok Heavenly Demon. Namun, terimalah kekuatanku ini. Dia berkata begitu. Aku juga dulunya merupakan pendekar yang mengikuti jalan hidup dari The Spear Master. Akan kuberikan semua yang kupunya untuk penerus-penerus selanjutnya. Sebuah bayangan yang seperti kakek tua. Dia berkata begitu. Bayangan biru itu, dia berkata, gunakan tombak ini dan perlihatkan pada dunia seberapa kuat dirimu sebagai murid-murid The Spear Master. Tunggu, siapa kau? Ucap Wong Song. Dalam diamnya dia hanya bisa berkata begitu. Siapa kau? Akulah The Uncensored. Senjata ini merupakan hadiah dariku, The Forgotten, untuk penerus kelompok kita. Kakek tua itu berubah menjadi bayangan yang sangat gelap. Lalu dari kegelapannya itu dia menghilang. Dan Wong Song pun kembali ke dunia nyata. Tadi itu apa? Tahu-tahu Wong Song sudah mengeluarkan jurus Divine Dragon Art miliknya. Perasaan tidak asing yang ada di dalam diriku ini, ucapnya. Target. Lalu suara yang kudengar di kepalaku. Setiap suara yang kudengar di kepalaku. Namun tiba-tiba saja lamunannya terganggu oleh batuk dari seseorang. Aku benar-benar lupa kalau aku masih ada urusan dengan patua sialan ini, ucap Wong Song. Hanya menebas tangannya saja masih belum cukup, akan kucincang bagian semua tubuhnya, ucap Wong Song. Di sana patua itu melihat Wong Song dengan ketakutan. Dia sepertinya sudah akan habis ketika dia akan menumpukkan badannya di atas pedangnya. Pedangnya tidak kuat untuk menahan badannya dan pedangnya pun patah. Di sanalah ketika dia terjatuh di dalam tanah, dia ditebas oleh Wong Song, kaki dan tangannya kecerak. Dan begitulah si patua ini sepertinya akan habis. Sementara itu Wong Song yang melihat pertarungan antara Taeyang dan Li Gumam, dia berkata, sepertinya di sana juga belum selesai, tapi sepertinya akan Wong Song berbalik ke belakang dan melihat pertarungan Taeyang dan lawannya. Sambil melihat, dia berkata dalam hatinya, mereka tak akan mendengar pembicaraan kami dengan jarak sejauh ini. Lalu Wong Song kembali kepada si patua itu. Dia berkata, jawab aku, sebenarnya apa yang murid merencanakan di Xinjiang? Dia bahkan mengajari teknik bela diri pada bandit-bandit itu. Namun di sana patua itu malah tertawa meremehkan. Hahaha, apa kau pikir aku akan menjawab semua pertanyaanmu? Maksudmu, tangan saja tidak akan cukup untuk membuat pertanyaanku dijawab, ucap Wong Song. Aku akan menikmati setiap detik penderitaanmu kalau begitu. Apa?
The Sword of Man mengatakan sama hal yang persis denganmu. Apa yang kau katakan kau tadi itu benar-benar sama seperti apa yang dikatakan muridmu. Hahaha. Namun gecerak dar. Dia pun memotong tangannya yang lain. Master. Sementara itu orang yang sambil bertarung berlawan Taryang, dia benar-benar melihat keadaan masternya yang sudah dicabik-cabik oleh Wong Song. Kau benar-benar cari mati di depanku, ucap Taryang. Kau melihat ke arah lain saat kita bertarung? Dasar, di sana patwa itu benar-benar sudah sekarat. Jawab aku sekarang, ucap Wong Song. Apa tujuan muridmu berada di Xinjiang? Namun di sana, dia malah meludah ke arah muka Wong Song dan gecerak. Des, dia pun ditampar oleh Wong Song. Kita ganti pertanyaannya kalau begitu, ucap Wong Song. Kenapa kau bisa tahu? Lalu dia berkata begitu. Jadi benar ya? Sambil membisikkan itu, Wong Song berkata, kenapa kau bisa tahu bahwa buku demonik itu ada di Master of Tombak? Namun dia berkata begitu dengan muka yang sangat menyeramkan. Apa alasanmu menuduh Master Spear of Tombak mempelajari demonic art? Sambil berkata begitu, dia berkata, jadi benar kejadiannya hanya fitnah belaka atas alasan menuduh Master Tombak mempelajari demonic art. Masterku tidak mungkin mempelajari seni bela diri yang dilarang itu. Namun di sana kakek tua itu berkata, bagaimana kau bisa tahu? Tunggu sebenarnya apa hubunganmu dengan Master Tombak itu? Wong Song tidak menjawabnya. Apa kau salah satu dari muridnya? Ucap sang kakek. Tidak mungkin, dia juga mati hari itu. Siapa kau sebenarnya? Ucap kakek. Ada apa ini? Dia kebingungan. Berhubung kau akan mati, jadi akan kukatakan saja. Siapa orang yang menuduh masterku, Master of Tombak, teriak sekali saja dan akan kusiksa kau berkali-kali. Sampai mati siksaanmu tidak akan berhenti. Siksaan yang kau dapatkan lebih mematikan dari kematian itu sendiri, ucap Wong Song. Namun di sana, si kakek hanya berkata, berapa banyak pun pertanyaan yang kau katakan padaku. Jangan harap aku akan menjawab satu pun dari mereka. Kalaupun aku selamat dari tempat ini, aku tidak sadar nyawaku tidak akan tertolong lagi. Kalau begitu, akan kubawa kau ke neraka yang terdalam, ucap Wong Song. Jadi begitu ya, Wong Song kesal mendengarkan pemerintah kakek itu. Dia berpikir kematian itu tidak ada apa-apanya. Walaupun patwa ini, sialan ini selamat, dia juga akan mati karena kehabisan darah. Begitu ya, sampai ada orang-orang yang menjebaknya. Aku tahu detail asli dari sifat The First of Tombak ini. First Aperiansi ini bukan orang yang takut akan material aliansi sekalipun, bahkan oleh Jua Dokyo. Kalau mereka juga ikut menjebak masterku, petua ini tentu terang-terangan dari tadi. Kalau mereka ikut akan masterku, patwa ini akan terang-terangan dari tadi. Baiklah, ucap Wong Song, akan kutanya terakhir kalinya, dan aku tidak ingin jawaban selain yang ingin keluar dari mulutmu itu. Wong Song berteriak. Namun itulah yang dikatakan, pertanyaannya tetap sama. Kenapa kau melakukan itu? Dan si kakek itu hanya diam seribu bahasa. Wong Song kesal dengan keadaan yang seperti itu. Tanpa pikir panjang dan kecrak, des, kepala bahkan pohon-pohon di belakangnya pun ikut tertabas. Master, ucap seseorang di sana, bajingan ini benar-benar. Akhirnya Wong Song mengeluarkan buku dari bajunya sambil dia mencoret nama dari Master Aperiansi. Langsung dicoret. Satu telah tumbang lagi, ucap Wong Song. Tidak, namun dua telah tumbang. Akhirnya dengan ini dua sudah kutangani. Sambil melihat keadaan begitu, Wong Song berbalik ke arah yang lain. Rupanya Taryang juga berhasil mengalahkan lawannya. Kau terlihat kewalahan, Taryang. Ya, ucap Taryang, dia cukup kuat. Apa dia selevel dengan Elder Aperiansi of the Sekte Ortodok yang lain? Entahlah, ucap Wong Song. Li Gumham sudah berumur secara Elder Aperiansi. Namun The Ching Cheng sebenarnya generasinya mulai melemah setiap detiknya. Levelnya bisa dikatakan setara dengan Elder of the Great Ten Sekte. Kalau begitu, kekuatanku sekarang sudah lebih dari Elder dari Great Ten Sekte, ya, ucap Taryang. Usahaku ternyata tidak sia-sia. Di sana Wong Song dalam hatinya. Ya, walaupun yang kau maksud itu adalah Elder yang termuda, tapi kau memang bertambah kuat, Taryang. Melihat ekspresinya, mungkin tidak ada salahnya menyebut dirinya bahkan bertambah kuat. Lalu Wong Song pun kembali. Bagaimana, ketua, kita harus apakan dengan jasad mereka? Jasad dan bekas-bekas pertarungan kita lebih baik tidak dihilangkan sebagai penanda ragu bahwa pengejar mereka
The Carry Dragon Unit kurang lebih sudah setengah perjalanan menuju Sichuan. Sekarang kita berada di tengah-tengah Orthodox Material Society. Meninggalkan jejak seperti ini memang harus diperlukan, ucap Hong Song. Baiklah, bagaimana kalau saya menggunakan The Bone Burning Acid? Ya, aku juga berpikir demikian awalnya, ucap Hong Song, tapi untuk sekarang urungkan saja. Kalau tidak lupakan, sekarang kita tidak tahu di mana kita sekarang. Kita tepat di Sichuan, The of Hongzhou Yuan Material Society, dan di tengah-tengah Sichuan. Lalu di sini juga ada kelanteng. Kita dapat terjadi sesuatu jika melakukan itu. Jika mereka mengirimkan regu pengejar, The Servant of the Poison, The Bone Burning Acid, akan membantu mereka menemukan kita. Lalu terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ucap Teriang. Ya sudahlah, lalu Hong Song mengeluarkan jurusnya. Dia berputar, kecerak, dar, dia menghancurkan area sekitar. Sini mereka tidak akan tahu kalau kita di sini hanya terjadi satu atau dua pertarungan. Dia menghancurkan area sekitarnya. Akan sangat mudah bagi patwa ini menggunakan The Sword of the Happening dibanding The Parted of the First Apprehensi. Ayo kita bergegas mengejar yang lain, ucap Hong Song. Kita harus segera meninggalkan Sichuan. Lalu Hong Song pun melompat. Lalu sambil di lampuatan itu dia berpikir, sebenarnya apa itu tadi? Perasaan yang kurasa dari White Knight Spear masih terasa sampai sekarang. Suara yang terngiang-ngiang dalam benakku yang terkirim dalam tombak ini. The Uncensored, ternyata dia juga salah satu The Spear of Master ya. Pencetus dari teknik Six Seal dan Destruction. Sambil membayangkannya, dia berkata, sesuai dengan julukannya, The Uncensored. Aku tidak tahu alasan kenapa dia dipanggil demikian dalam kelompok kultus Heavenly Demon. Tetapi satu yang pasti, dia meninggalkan sesuatu yang diberikan khusus untukku. The Spear Master, aku mungkin termasuk orang yang sangat beruntung sekarang, ucap Hong Song, ketika kekuatan dan teknik ini mematikan masuk ke dalam diriku. Bukan cuma saja sesuatu yang membantuku di detik-detik terakhir pertarungan tadi. Sambil membayangkan Hong Song di detik-detik terakhirnya menggunakan Divine Dragon Art miliknya, dia tetap menggunakan caranya. Dia berkata, tetap konsentrasi dan rileks. Karena suara itu, aku menguasai tekniknya dengan benar. Aku akhirnya dapat menggabungkan teknik Six Seal dan Ending of the Night. Walaupun Dragon Fang Spear White Knight merupakan salah satu dari sekian heavenly weapon, senjata tetaplah senjata. Tapi dia meninggalkan wasiatnya dalam tombak ini, dan karena itu juga aku semakin menghormatinya, ucap Hong Song. Baiklah, kalau begitu aku bisa merasakan dirinya, karena aku telah mencapai level tertinggi dari seorang pendekar dan menguasai indera keenamku. Orang ini seperti dia tidak punya julukan sekalipun ditunjuk sebagai master tombak. Aku tidak tahu apa yang terjadi semasa hidupnya, tapi satu yang pasti, kenapa dia bisa meninggalkan raganya di dalam tombak ini. Dia mampu meninggalkan raganya di dalam sebuah objek, bahkan suatu tombak sekalipun. Dia mampu melepas raganya yang awalnya hanya terbatas manusia normal menjadi raga yang astral, suatu yang sangat melegenda, yang bahkan hanya beberapa orang saja dalam sejarah yang menguasainya. Satu dari orang tersebut merupakan anggota kelompok kami. Inilah bukti bahwa pendekar tombak Master Sekte ada di level penguasaan raga astral tersebut. Aku juga harus mempelajarinya suatu hari nanti. Akhirnya aku akan mempelajari nama teknik itu, The Divine ya. Lalu mereka pun sampai. Mereka sudah kelihatan, ucap Teriang. Lalu Hong Song melihat ke bawah. Dari awal memang aku sudah percaya dengan kapasitas mereka. Orang-orang The Current Unit Dragon bukan orang-orang sembarangan. Mereka berhasil. Lalu mereka pun sedang mengobrol. Bahkan hubunganku dengan Uncensored sudah lengkap. Baiklah, kalau begitu keahlian The Dragon Unit juga bahkan sudah bertambah kuat. Kalian, baiklah, ayo kita mendekati mereka. Misi kali ini sangat memberiku pelajaran yang sangat banyak. Mereka pun melompat dari tebing. Walaupun kali ini sudah selesai, tapi hanya misi ini yang benar-benar selesai. Sisanya kami harus bergegas meninggalkan Sichuan dan kembali ke Xinjiang. Balas dendamku baru dimulai. Aku harus mengontrol emosiku. Berhubung ada beberapa nama yang harus kubasmi, ucap Hong Song. Akhirnya seseorang berkata, apa yang harus kulakukan dengan jasad-jasad ini? Bagaimana dengan Burning Acid? Entahlah, tempat ini masih terlalu Sichuan dari Kelantan. Jadi begitu ya. Dia benar. Kumpulkan orang-orang yang pergerakan cepat. Mereka akan bawa jasad-jasad ini. Rupanya mereka membawa jasad-jasad yang telah dikalahkan si Patwa dan orang yang satunya lagi ke arah kelompok Hong Song. Lalu mereka berkata, mereka akan bawa jasad-jasad ini. Apa rencana Anda, Ketua? Kita akan membuang jasad-jasad ini berbagai jarak. Jasad ini adalah petunjuk dari mereka yang
mengikuti kita. Jadi jika mereka mengikuti jasad ini, mereka akan dikacaukan oleh jasad ini juga. Begitu ya, kalau kita membuangnya di berbagai tempat, hal seperti ini akan membantu mereka mengelabui mereka sendiri dan mengarahkan berbagai lokasi. Benar, itu benar. Beritahu lokasi titik kumpul ke mereka. Sisanya kita akan melanjutkan perjalanan. Baik ketua. Lalu akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu kita dipindahkan ke, ini adalah ruangan Demonic Master. Jadi begitu ya. Secret Vault, the Sword Emperor, dan Ice and the Like. Invisible Material Artist telah bergerak dari 500 tahun yang lalu, tak tertandingi. Kemampuan pedangnya sampai sekarang masih melegenda di antara pendekar pedang. Bagaimana menurutmu ahli strategi? Lalu si ahli strategi berkata, "Cih, omong kosong itu, Master. Jika Secret Vault of the Sword Emperor on the Ice of the Like kembali, tentu saja formasi tersebut akan tersebar begitu saja. Tapi nyatanya tidak demikian. Jadi maksudmu ada oknum-oknum yang sengaja menyebarkan kabar ini?" Ucap sang Master atau sang Demonic King. Mereka berkata, benar-benar mencoba menghasut fraksi-fraksi untuk bertempur. Kalau mencari Secret Vault dengan cara ini akan mudah menemukannya. Lalu dia berkata, kita akan mudah menemukannya. Apa maksudmu? Ya, saya sarankan untuk tidak terpancing akan hal ini. Begitu ya, sang ucap Demonic Great Master. Lalu selanjutnya dia mencoba membaca berita berikutnya. Sudah lama aku tidak mendengar kabar mereka dan menggembirakan seperti ini. Kabar ini aku sendiri saja kaget saat pertama kali mendengar kabar ini. Ku dengar The Carried Dragon Unit telah menyelesaikan misinya. Bukan hanya itu, misi itu juga di luar dugaan. Mereka juga mengalahkan The First Apprehensi. Taktik mereka juga patut diacungi jempol dengan cara mereka melarikan diri. Sampai sekarang aku masih tidak percaya orang yang melakukan semua menghabiskan setengah hidupnya berlatih The Cave of the Talent of Demon. Orang ini benar-benar patut diperhitungkan, ucapnya. Akhirnya The Carried of the Dragon Unit sudah mulai sampai. Mengejutkan lagi, tidak ada korban satupun dari regu mereka. Bahkan Orthodox Society pun sangat kelabakan dengan hal ini. Sekalipun insiden ini di Secret Vault, pencapaian mereka benar-benar luar biasa, ucap sang Demonic King. Ya, ucap Demonic King, berapa banyak orang-orang baru ini menunjukkan tajinya hingga sekarang. Nah, besar. Beberapa dekade sebelumnya tidak ada sekalipun dalam kelompok kami. Bahkan ruang lingkup pendekar sekarang mengesankan, ucap Demonic King. Apa anak yang bernama Wong Song ini akhirnya diperhitungkan olehmu, Tuan? Ucap sang penasehat. Aku sangat menantikan apa yang dilakukan anak ini. Ya, aku juga, ucap sang Great Demon. Persiapan ini sudah saatnya untuk mengumumkan pergantian posisi. Baik, ucap sang ajudan. Aku ada sini semata-mata untuk melayani tuanku. Persiapkan banquet di Heavenly Mountain dan The Divine Flame. Lalu terlihat seseorang dipanggil ke sana. Rupanya apakah itu Wong Song yang dipanggil ke sana? Sambil dia membayangkan, aku mendapatkan the flow of the Fiend Dragon, tapi the first apprehensi masih sangat kuat untuk kuatasi. Seberapa kuat dan seberapa kali pun kupikirkan kemampuanku masih berada di bawahnya. Rupanya dia melakukan latihan mandiri sambil membayangkan bahwa dia melawan the first apprehensi sekali lagi. Apprehensi kehilangannya karena the flow of the Divine Dragon, karena gerakan yang tak terduga itu. Tetap saja itu memperkirakan sedari awal. Jika dia tahu bahwa serangan itu akan datang, dia pasti bisa menghindari teknik tersebut. Sambil dia berlihat ke belakang, aku benar-benar harus menganalisa dan belajar dari pertarungan tersebut. Latihan dan latihan itu yang harus kulakukan, ucap Wong Song. Aku juga mempelajari beberapa dari teks kuno yang berasal dari Uncensored. Mestinya aku bisa berlatih di tempat tertutup. Andai saja aku bisa menggunakan tempat itu. Aku harus bertanya-tanya tempat yang strategis untuk berlatih saat aku kembali dan menerima imbalan atas hasil penyelesaian misi ini. Semoga saja aku bisa menemukan tempat untuk berlatih dan sunyi. Toh tidak mungkin aku memaksa petinggi di dalam kelompok ini. Ia melihat lapak tangannya. Baiklah kalau begitu. Luka yang di dalam sudah sembuh. Bahkan Heavenly Have War Soul Abstain Body benar-benar mengesankan. Luka Wanggat Tair yang juga sudah nampaknya perlahan sembuh. Meningkat pertarungannya dengan Li Gumhan sangat berat denganku.
Un sendiri tekanan darahnya telah dipulihkan, tetapi dia butuh waktu untuk dapat bergerak. Sambil melihat orang yang sebelumnya disandra, tapi karena rupanya dia dikenali oleh Sichuan Society, dia tidak mungkin kembali menjadi manajer cabang ke depannya. Saat dia kembali ke kelompok, aku yakin Un akan diberikan posisi yang baru. Butuh 5 hari untuk mencapai lokasi teritori Xinjiang. Regu pengejar mereka sudah tidak nampak, tetapi kami tidak boleh bersantai. Kami harus keluar dari teritori mereka secepatnya. Regu pengejar mereka, pasti mereka juga sangat kesusahan. Aneh juga sampai di detik ini tidak ada yang mengejar kami, ucap Wong Song. Walaupun telah menandakan titik-titik pengalihan untuk mereka, tapi satupun dari mereka tidak terlihat sama sekali. Kemungkinan kecil terngiang-ngiang dalam kepala aku sekarang. Mereka bisa mengumpulkan pendekar-pendekar yang sangat kuat dari kelompok untuk mengarahkan serangan besar-besaran. Hal seperti itu sangat kukhawatirkan. Tetapi regu pengintai kami yang bersembunyi di desa sekitar bahkan tidak melihat pergerakan besar seperti itu. Walaupun berita dari pertarungan sebelumnya sudah terdengar di seluruh negeri, suatu yang dapat mengguncang dunia. Pada akhirnya, hal tersebut sudah terjadi sekarang. Untuk saja Dewi Fortuna bertindak ke arah kami, ucap Wong Song yang terlihat. Pagi pun kini sudah caang. Jika rumornya sudah menyebar luas, aku dapat keluar dari Zhongyuan dengan selamat. Akhirnya mereka berkata, "Hei, bangun anak-anak, sudah waktunya kita berangkat." Alon, begitulah 5 hari kemudian. Lokasi Karet Dragon Unit sudah tampak. Tunggu, siapa orang itu? Seseorang berkata begitu. Ada yang menghampiri kelompok Wong Song. Dia berkata, ketua dari The Karet Dragon Unit diperintahkan untuk bergegas menuju ke Divine Palace sekarang juga. Dia berkata begitu. Begitukah? Apa maksudmu? Aku harus pergi ke sana sekarang juga. Ya, tidak ada hal yang bagus memikirkannya. Baiklah, keluarga aku, kebugaranku, semuanya juga sudah kembali. Aku juga tidak punya alasan untuk tidak mengatakan tidak. Baiklah kalau begitu, dan begitulah. Lebih baik. Akhirnya Wong Song menepati janjinya. Dan seperti yang kita tahu, pintu yang sebelumnya kita lihat, pintu yang besar dan terbuat dari besi itu yang berada di salju, kini berada di hadapan Wong Song. Dan saat Wong Song membuka pintu itu, sebuah aura benar-benar terlihat dan dirasakan oleh Wong Song. Aura yang sangat kuat menekan. Aura merasakan pendekar pedang yang sangat sakti. Auranya selevel dengan Great Demon, ucap Wong Song. Wong Song tidak gentar masuk ke dalamnya sambil melihat, dan suasana yang familiar terjadi. Mereka ada di sini ya. Brain of the Heavenly Absolute Demon Sang Guancuk juga ada di sana. Penasihat itu berkata, pemimpin dari Cult of Heavenly Demon sudah sampai. Monclaving Heavenly Demon Chunwei sudah sampai. Akhirnya dia berkata begitu. Lalu Wong Song ditekan oleh seseorang. Ketua dari Karet Dragon Unit Wong Song juga sudah sampai, datang untuk melapor. Luar biasa, dia dapat menekan seseorang dari jarak jauh begitu. Ketua dari Dragon Unit, angkat kepalamu. Lalu Wong Song berkata, saya cuma beruntung saja Tuan. Kau telah menyelesaikan misimu dengan sempurna. Mungkin insiden ini The Secret Vault mendapatkan celah untuk melarikan diri. Tapi tak kusangka kau bahkan sampai berhasil menghabisi di material aliansi Branch. Benar-benar mengesankan. Aku juga dengar kau mengalahkan The First Apprehensi. Ternyata memang demikian, ucap Wong Song dalam hatinya. Aku dapat mengalahkan besi dengan menggunakan gelang besi di tanganku ini karena bantuan The Uncensored. Seandainya mereka tahu bahwa ini adalah keberuntungan. Namun di sana, ketua demonik berkata, beruntung katamu, kalaupun benar bagiku, tetap saja yang kau lakukan sangat mengesankan. Sudah lama rasanya kelompok kita tidak memiliki darah muda dengan potensi yang luar biasa. Nampaknya orang-orang ini menggunakanku untuk mengotes bahwa The Great Demon di ruangan ini. Peserta dari The Cave of Talent Demon telah menunjukkan tajinya di mata kelompok. Dan saat kami memperlihatkan progres yang memuaskan, tentu saja Great Demon posisinya akan dipertimbangkan saat ini juga. Intinya, fatwa ini ingin menunjukkan kepada semua orang kalau tidak mungkin posisimu akan tergantikan oleh anak baru dengan kemampuan yang maksimal. Cukup pembahasan misi sebelumnya, ucap si ketua. Aku juga sudah mendengar semua informasinya lebih lanjut, dan ini adalah imbalan dan hukumannya sendiri. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Namun di sana Wong Song memikirkan semuanya. Dia berkata, aku ingin berlatih The Valley of the Thousand Spirits selama setengah tahun. Apa? The Valley of Thousand Spirit? Apa yang dia maksud adalah spirit yang nama beribu-ribu roh jahat itu? Kau ingin menetap di sana selama setengah tahun?
Tempat itu merupakan tempat hukuman bagi The Second Talent Demon Squad sekarang. Kenapa pula kau ingin pergi ke sana? Ucap orang-orang di sana. Ya, dan apa alasanmu memilih tempat itu? Ucap ketua demonik. Walaupun tempat itu sekarang digunakan sebagai tempat hukuman kelompok, saya dengar kata awalnya tempat itu digunakan tempat berlatih kelompok kita, Tuan. Walaupun tempat tersebut digunakan oleh arwah-arwah jahat, tapi memang benar seperti yang kau bilang. Semakin kuat sesuatu yang dihadapkan, maka semakin kuat aku akan menjadi. Saya ingin berlatih di tempat yang terisolasi dan berbahaya untuk maksimalkan teknik bela diri saya, ucap Wong Song dengan muka seriusnya. Dia berkata begitu. Begitu ya. Alasan lain pula telah mengirim Anyong dan kelompok 2 ke tempat tersebut. Tapi jangan-jangan anak muda ini menyadarinya. Jika memang dia benar-benar membuatku takjub, ucap sang Great Demon. Dia benar-benar takjub. Kalau begitu tidak ada yang dia minta, sesuatu yang membuat dirinya menguasai payah dan lebih berlatih lagi sekuat mungkin. Permintaan unik bagi pendekar seperti mengucap ketua demonik. Tapi aku menolak permintaan itu. Aku hanya mengizinkanmu di sana selama 4 bulan. Bagaimana jika aku akan memberikanmu 2 pil demonic medicine of blood kapal untuk seluruh anggota The Kara Dragon Unit yang dibawa misi sebelumnya? Di sana Wong Song merasa senang dengan hal itu. Begitu ya, fatwa ini masih bersikap keras seperti sebelumnya. Dia bahkan menekan para demonic Great Demon sebulan setelah ketua The Kara Dragon Unit kembali dari pelatihannya. Baiklah, kita akan mengadakan Banquet of the Heavenly Demon Mountain and the Divine Flame. Banquet of the Heavenly Demon dan Mountain Flame merupakan puncak dari markas pusat Heavenly Demon. Great Demon, Mount Heaven Demon menyentuh pencakar langit. Terus apa yang dimaksud Divine Flame itu sendiri? Divine Flame adalah Divine Shape of the Flame. Hal tersebut merupakan jiwa dari First Heavenly Demon dan juga bukti dari Heavenly Demon itu sendiri. Dengan kata lain, Banquet of the Heavenly Demon Mountain dan Divine Flame adalah perayaan dilaksanakan tempat sesepuh kelompok, dan perayaan yang diperuntukkan hanya untuk pendekar demonik. Hanya ada satu tujuan di tempat ini, yaitu bertarung, memisahkan antara yang kuat dan lemahnya dengan orang-orang yang terpilih yang dapat mencapai puncaknya, dan yang lemah akan ditinggalkan. Dan panggung dari Banquet Heavenly Mountain and the Divine Flame itu adalah hari ini. Namun di sana tiba-tiba saja, hei, jangan semena-mena memutuskan hal sakral seperti itu di hadapan kami, Tuan. Great Demon Ranking. Dia adalah monster dari Tupaku. Paku berkata, ayolah, kenapa kau melakukan itu? Kelihatannya Tuan kita melupakan sesuatu yang penting di atas Great Demon Heaven. Semuanya tenanglah. Rupanya mereka sedang mengadakan rapat. Ini adalah para rapat Great Demon sebelumnya. Semua pendapat yang didasarkan dari tempat ini takkan mungkin merubah pikiran ketua. Tampaknya kau tenang saja dengan hal ini. Memangnya ada apa? Kalian seharusnya sadar dengan adanya beberapa oknum dalam kelompok yang membuat keputusan. Rupanya dia adalah Jedwak Sumil, Great Demon Ranking 10 dari tinju. Keputusan yang tidak masuk akal ini, jika kita tidak setuju dengan keputusan ketua sekarang, tentu kita akan dikejar oleh oknum-oknum tersebut, ucapnya. Di dalam rapat itu dia berkata, bukan tidak mungkin ketua juga sudah memikirkan hal tersebut, apalagi alasan baginya untuk tidak memojokkan kita sampai di titik ini. Jadi maksudmu ketua ingin membasmi orang-orang yang tidak sesuai pemikiran dengannya? Ya, regenerasi kelompok, memojokkan Great Demon dan membasmi pemberontak semuanya sekaligus. Kurasa itu adalah rencana yang mengerikan. Pilihan yang terbaik untuk sekarang adalah diam dan turut ikut serta saja. Tapi kita tidak bisa tinggal diam saja, ucap seseorang di sana. Memang benar, dengan demonic medicine blood dan kalpa, Kara Dragon akan meningkatkan ki mereka lebih kuat dari sebelumnya. Nampaknya kalau lupakan satu hal, Six Blade Monster, kita tidak mungkin memiliki demonic medicine, kalpa dan jam terbang dari lebih banyak dari mereka. Nah, begitu ya. Beri aku 5 pil dan aku jamin aku akan mengalahkan ketua The Courage of the Dragon Unit, si Wong Song sialan itu. Bukan hanya kita akan meratakan ketuanya, tapi kita akan meratakan seluruh kelompoknya. Sisanya hanya kacang-kacang. Jika aku menghabisi ketuanya, aku yakin yang bawahnya juga akan tunduk pada kita. Begitulah, bagaimana kalau mereka malah menantang setelah ketuanya kalah? Apa kau lupa dengan aturan perayaan? Ucap si Daguang ini. Dalam Banquet Heavenly Demon dan Mountain Flame, pemenang dari pertarungan tersebut akan berkesempatan untuk memilih penantang selanjutnya, yang berarti dia diizinkan untuk menantang siapapun yang dia inginkan. Apa kau bilang? Ya, aku bilang aku akan menantang seluruh kelompoknya.
kau tidak hanya akan menantang ketuanya, tapi kau akan menghabisi seluruh unitnya. Dia berkata, tepat sekali. Dibandingkan meratakan satu unit, mereka akan menghabisi anggota-anggota yang lemah, dan hal tersebut menjadikan mereka dalam kelompok. Akan kuhabisi petinggi-petinggi dari Kare Dragon Unit itu, dan tak ada satupun dari mereka yang berani menantang ranking Great Demon. Jadi siapa yang akan berikan pilnya padaku berikutnya? Sebagai gantinya aku akan berikan lebih banyak dari yang kalian berikan. Dan begitulah rapat pun selesai. Dia mendapatkan beberapa pil dari orang-orang itu. Sambil dia tersenyum, dia berkata, 5 pil janji-janji manis itu. Aku yakin mereka termakan dengan ini semua. Setelah ini aku akan mengkonsumsi pil ini. Hanya aku perlu menghancurkan ketua dan antek-antek The Kare Dragon Unit. Hanya saja ketuanya, bukan anggotanya. Salah satu dari mereka yang memberikanku 5 pil ini hanya menghancurkan The Kare Dragon Unit. Sudah sabar sejak aku menjadi Great Demon. Posisi ini telah dikuamankan selama 10 tahun lebih dalam kelompok, mengutamakan kekuatan segalanya. Tapi itu juga berarti aku berlari-lari dalam satu titik tanpa adanya peningkatan selama seabad. Kelihatannya itu yang mereka pikirkan. Akhirnya aku dapat membalas suara-suara sumbang tersebut. Kali ini aku akan naik ranking dengan menggunakan 5 pil ini. Aku akan memiliki cukup ki dan menjadi ketua The Kare Dragon Unit tidak akan menghalangi jalanku lagi. Dan begitulah, dia cukup kuat. Tapi dengan 2 pil demonic medicine per kalpa, bajingan tersebut akan kuhancurkan dengan mudah. Apalagi kalau kugunakan semuanya, mengalahkannya pasti bukan perkara besar. Dan nantinya aku akan menantang atasan-atasanku juga. Dia berucap omong kosong begitu. Aku juga akan terangkat posisi. Aku yakin mereka tidak akan mempertanyakan janji-janji manis yang kutanyakan sebelumnya. Tapi itulah tantangannya. Aku akan menjadi seorang Demonic King. Karena itu akan menjadi tumbalku ketua The Kare of Dragon Unit. Bersiaplah. Dia berkata begitu. Dan akhirnya sepertinya pertempurannya atau adu tumbuknya akan dilangsungkan 4 bulan lagi setelah Wong Song keluar dari pelatihannya ya. Sementara itu kita akan dipindahkan ke scene yang lain. Janji yang kau berikan kepadaku itu cukup berbahaya. Ini adalah patua yang sebelumnya menunjuk-nunjuk meja dengan menggunakan jarinya sampai mejanya berlubang. Apa itu benar ucapnya? Dia berkata begitu. Aku tidak tahu siapa bajingan itu sebelumnya. Ketua Dragon Unit ternyata sangat kuat. Bajingan itu menurut laporan bahkan lebih tinggi dibandingkan dirimu. Kurasa tidak etis memanggilnya bajingan dengan posisimu sekarang. Ya, kurasa memang begitu sih. Karena itu kita harus membongkar ketidakcakapan kelompok yang telah gagal. Tapi masih ada beberapa rencana lain yang bisa kita laksanakan. Nampaknya The Heavenly Brain Tower menyadarinya. Aku memerintahkan anggota kita untuk mundur kemarin. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia berkata begitu. Kau yang gagal, tapi nampaknya kau punya nyali untuk menyaruhku mencari solusi, Memangnya kau pikir aku ini siapa? Berhubung situasinya semakin runyam dan waktu kita yang terbatas, kan ku biarkan secungkup ini sekarang. Lalu kakek tua ini berkata, untuk sekarang ada baiknya kita tidak usah bertindak gegabah. Beberapa waktu ini pemimpin baru telah mengumpulkan Great Demon. Aku yakin pemimpin mencoba mencari tahu siapa-siapa yang ingin menggulingkannya. Dengan hal ini seharusnya kita mengerti dengan situasi kita sendiri, bukan? Ya, kurasa begitu. Kurasa dengan situasi kita, gerak-gerik patua itu juga berbeda dari sebelumnya. Dia tidak terlihat berkarisma di depan bawahannya seperti biasanya. Begitu ya, berkarisma di bawahannya. Aura seorang pemimpin dan 2 karakter di antara berkarisma dan bengis. Siapa saja yang terhormat padanya, patua tersebut pasti akan menunjukkan karismanya. Sementara itu, apapun orang yang tidak setuju dari setiap ucapannya, jangan harap dia akan perlihatkan belas kasihan. Dari apa yang kudengar sampai sekarang, dia sampai ke posisi ini karena kekuatannya. Aku yakin dia benar-benar marah besar dan siap membasmi para kelompok pengkhianat. Aku akan bergerak setelah melihat reaksi Heavenly Brain Tower, ucapnya. Kita akan menghentikan rencana sejak kudeta Anda sementara. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa, aku akan menghukum ketua The Kare Dragon Unit, orang-orang yang menjalani dan menghalangi jalan kita. Aku akan menghukum mereka semua, ucapnya. Kakek ini berkata, bagus, aku yang akan tangani kegagalanmu ini. Jadi jangan lupa kau berhutang ini padaku. Sementara itu, ini adalah kelompok The Kare Dragon Unit yang sudah diberi pil Medicine Blood of Kalpa di sana.
Mereka berkata demonic medicine ini menambahkan kisah orang yang kurun waktunya 10 tahun, yang berarti efek pil ini sama dengan 1,5 kali lebih besar dibandingkan demonic medicine, yaitu kalpa. Dibandingkan dengan kami beberapa tahun lalu, kami mau diberikan 2 pil, berarti kami bertambah ki sebanyak 20 tahun. Hahaha, ini benar-benar menakjubkan. Tapi apa kau tahu di mana ketua sekarang? Aku dengar dia pergi dengan mengendarai kereta. Hah? Kereta? Belum genap sehari kami kembali lalu. Dia sudah pergi. Ketua benar-benar tidak kenal kata lelah ya. Aku yakin kau sekarang berpikir ketua sangat kuat. Aku pun demikian. Siapa yang akan sangka bahwa kalau dirinya adalah ketua itu, bahwa dia adalah seorang ranking 900. Kita harus berlatih lebih giat agar kita tidak menghalangi jalannya. Tepat sekali. Tapi di mana ketua akan berlatih? Seingatku dia akan mendapatkan pil tersebut, tapi aku agak lupa sih tempatnya di mana ya. Valley begitulah, ucap Teriang. Tunggu, jangan bilang, ucapnya. Ya, itu benar. Dia akan berarti di Valley of Thousand Spirit. Apa? Itu kan tempat berhantu. Sementara itu, Wong Song yang sudah sampai di tempat Valley of the Thousand Spirit, dia berada di sana sambil melihat ke bawah. Tempat latihannya berada di bawah lembah, tempat peristirahatan ribuan arwah. Hanya ada beberapa bukit yang tersisa dari tempat ini selama bertahun-tahun. Mereka mungkin sudah menghilang begitu saja. Energi yang tidak pedap mengenakan ini sampai-sampai bisa dirasakan oleh kulit luarku. Tidak mungkin orang awam mampu bertahan di tempat ini. Lalu Wong Song masuk ke dalam lembah itu. Aku merasakan keberadaan orang-orang. Dia berjalan menuruni tangga. Pasti ini adalah kelompok kedua Latent Demon Squad. Mereka pasti lebih tangguh dari sebelumnya. Aku merasakan satu di antara mereka lebih tangguh lagi. Sambil melihat Ayong. Dalam bayangannya Ayong, dia pasti telah bertambah kuat ya. Aku punya waktu 4 bulan untuk berlatih di sini. 2 pil demonic medicine blood kalpa. Dan tempat untuk berlatih hanya yang kubutuhkan sekarang. Saat aku menggunakan pil ini akan kupastikan tidak akan ada lagi orang yang merendahkanku, ucap Wong Song. Lalu Wong Song pergi melompat begitu saja tanpa menggunakan tangga-tangga yang ada di sana. Untuk waktu yang sesingkat ini harus kugunakan semaksimal mungkin. Jadi aku lompat saja dari sini ke bawah sekarang. Sementara itu, ini adalah Ayong, ketua dari kelompok kedua, Dark Flower and the Red Heart. Aku merasakan ki dari Divine of the Heavenly Demon masuk ke dalam diriku. Setiap aliran tenaga dari Dark Flower dan Red Heart meningkatkan konsentrasiku. Tapi tulang-tulang dan otot-ototku terasa ringan. Darahku mengalir dengan cepat. Dunia para pendekar itu sangat luas. Begitu juga dengan dunia pohon daratan yang luas. Pohon besar akhirnya dapat meraih tiap jengkal kaki. Itulah tujuan utamaku. Sambil menggunakan itu, dia merasakan sesuatu. Aku yakin kekuatan tersebut bagaikan Holy Flame manifestasi dari Divine Art Heavenly Demon. Namun tiba-tiba saja dalam lamunan itu, dia merasakan sesuatu yang cepat mendekat. Suara apa itu? Ada apa di atas sana? Suara apa di atas sana? Dia bertanya pada anak buahnya. Hei, ada apa? Entahlah, sepertinya ada burung yang menuju ke sini. Hah, burung? Memangnya burung itu mau pergi ke dalam jurang begini? Entahlah, aku rasa itu bukan burung, itu orang. Anak buahnya berkata begitu. Orang dengan sebilah tombak di tangannya, dia menuju dengan cepat kemari. Rupanya itu adalah Wong Song. Dia menggunakan the art of the lightning, teknik mengontrol keringanan tubuh. Dia juga menggunakan tombaknya menjaga kestabilannya dalam udara dengan kecepatan penuh. Siapa orang ini sebenarnya? Kecerak. Dar, akhirnya orang ini sampai. Hahaha, akhirnya sampai ini. Seorang berkata, 900? Lama tidak bertemu, ucap Wong Song sambil mengeluarkan aura yang sangat hebat. Auranya berbeda dari sebelumnya. Dia akhirnya menjadi monster dengan kekuatan yang tak biasa ya rupanya. Begitu. Apa dia turun sampai kemari sambil melihat gelang yang dipakai oleh Wong Song? Aku bahkan tidak mampu. Apa yang kau lakukan di sini? Pada akhirnya kau juga dapat hukuman dari pemimpin. Rasakan itu. Hahaha. Ucap orang-orang di sana yang meledek Wong Song yang disangka mendapatkan hukuman. Namun, ayolah, kami di sini karena ulahmu. Kami terjebak di sini gara-gara kau. Rasakan itu. Namun di sana dia berkata, tunggu, hentikan omongan kalian. Terserah apa kata kalian. Apa? Aku kemari bukan karena dihukum. Aku kemari karena kemauanku sendiri. Orang bodoh macam apa yang pengen kemari? Namun tiba-tiba saja ketika dia mengatakan orang bodoh macam apa, kecerak. Dia pun dicekek oleh Wong Song. Jangan pikir aku ini dan kau ini adalah setara. Ingat, aku adalah Great Demon, bukan Kapten Demonik biasa yang bisa kalian ajak bicara seenaknya. Bangsat, kecerak. Dia pun disingkirkan begitu saja. Apa kau benar-benar kemari untuk berlatih? Ya, memang benar. Aku juga kemari untuk
Apa kau berpikir kemari juga aku karena hukuman? Begitukah menurutmu? Kalau memang demikian, tentu saja seluruh talent demo squad tidak akan karena unit ada di sini, bukan? Pasti keputusanmu ke sini adalah tidak mudah. Kalau kau seorang pendekar, mestinya kau paham betul akan betapa butuhnya seorang yang mengambil jalan yang mudah. Jalan yang mengancam nyawamu akan lebih cepat pula memperkuat dirimu sendiri. Lalu Wongsong berkata, ideologi tersebut yang tertanam oleh para pendekar yang hidup dengan senjatanya. Ideologi tersebut masuk akal untuk orang sepertimu yang awalnya 900 belaka hingga menjadi orang seperti dirimu sekarang. Tidak ada yang namanya latihan yang ringan, ucap Wongsong. Tempat ini benar-benar dipenuhi arwah yang merces yang berbahaya. Itulah kenapa aku memilih tempat ini sebagai tempat untuk berlatih. Itulah yang dikatakan Wongsong berikutnya. Lalu Wongsong pun pergi dari sana ke tempat dia akan berlatih, tempat yang paling banyak dihuni oleh arwah-arwah, yaitu di sini. Terakhir kami menjalani hukuman The Valley of the Thousand Spirit. Begitu ya, 4 bulan kemudian. Lalu Shin pun diperlihatkan bahwa 4 bulan kemudian telah berlalu. Rasanya baru kemarin. Aku yakin hasil latihan berbulan-bulan ini meningkat signifikan sejak kedatangan Wongsong. Tunggu, apa benar karena dia bisa jadi lembah terdalam di tempat ini? Kata juga semakin kuat selama berlatih di sini. Jangan kira aku akan kalah lagi sambil melihat Wongsong yang berlatih di dalam gua yang lebih dalam. Aku sekarang berbeda dengan diriku yang dulu. Jika aku mempelajari the middle versi Divine Art of the Heavenly Demon, mungkin aku akan memanggil Holy Flame itu sendiri. Aku yakin itu. Aku yakin juga bahwa kelompok 2 juga demikian. Kedatangan dari hari itu benar-benar membuat mereka semakin bersemangat. Dan juga untuk sekarang aku berterima kasih padanya. Kalau kami bertambah lebih kuat karenamu dan menjadi lebih kuat karena kedatanganmu. Lalu anak buahnya berkata, Ketua, apa kau? Namun di sana tiba-tiba saja ketua, hampir saja aku melihat dan terjadi sesuatu. Hampir saja dia melihatku bahwa aku memberi hormat pada Wongsong. Namun di sana anak buahnya tidak melihat hal itu. Dia malah berkata, sudah waktunya berangkat ketua. Akhirnya kita bersiap untuk pergi ya. Aku merasakan hawa keberadaan beberapa orang ketika meninggalkan tempat ini. Benar juga, waktuku juga sudah pergi dari sini. Rupanya Wongsong di sana sudah selesai dengan latihannya. Kini dia lebih gondrong dari sebelumnya. Dari The Uncensored, Ayong benar-benar semakin kuat selama berbulan-bulan di tempat ini. Tentu juga aku juga menargetkan hal yang sama. Dan kali ini aku akan benar-benar berada di posisi yang prima. Pil dan kitab-kitab seni bela diri yang tidak aku punya sebelumnya kini sudah aku miliki sekarang. Sekarang ceritanya lain. Aku akan menggunakan intimidasi ki. Lalu berikutnya movement delay. Dia menggunakan movement delay untuk memperkuat tekniknya. Lalu hashtag Reign of the Star of the Destruction pun telah digunakan. Black Knight of the Fourth Moon. Jurus-jurus itu meledak di sana. Dan yang terakhir adalah Flow the Divine Dragon Art. Dia menggunakan Flow the Divine Dragon Art miliknya. Wongsong telah berlatih selama 4 bulan ini. Kini dia telah bertambah menjadi kuat. Tebasan yang bertubi-tubi dilanjutkan dengan tebasan dari Black of the Night Fourth Moon. Lalu hempasan dari teknik-teknik yang berikutnya juga. Semakin kuat. Apa yang The Uncensored wariskan benar-benar sesuai dengan gaya pertarunganku. Semua ku targetkan selamanya. Bahkan semuanya tercapai di tempat ini. Baiklah kalau begitu, untuk membuka lembaran baru, aku harus memulai memakan pil ini. Dia mengambil kedua pil itu di balik bajunya dan memakannya. Obat ini terlarut dalam intimidasi dengan cepat di sekujur tubuhku. Aku harus mengendalikannya. Baiklah kalau begitu, Wongsong lalu berkultivasi. Aku siap. Ki yang kupunya sekarang cukup untuk fokus ke satu titik saja. Namun Wongsong sekarang dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Twin Flame Control. Melepaskan titik ini akan menjadikan seorang menjadi pendekar terkuat sebelumnya. Tapi jangan lengah, tetap konsentrasi. Sekali lagi Wongsong menggunakan konsentrasi penuhnya. Namun itu semua sekali lagi, dan begitulah Wongsong penghalangnya. Titik-titik ini benar-benar menghalangi jalurnya. Lalu obat ini juga sekali lagi dia berkata begitu, lalu menyalurkan seluruh energinya ke seluruh tubuh. Aku pernah melepaskan semuanya secara tak sadar. Konsentrasi penuh, lepaskan titiknya di saat yang sama, dan
Titik-titik aku pun turunnya telah terbuka. Kini Wongsong pun yang sudah mencapai tingkat berikutnya mulai kehilangan kesadaran. Dia terjatuh di dalam tidurnya. Dia kehilangan kesadaran. Dalam tidurnya itu dia seperti berada di suatu tempat. Dia berkata, di mana aku? Jadi begitu ya, dalam tidurnya juga titik-titik pembuluh darahnya telah mengeluarkan darah-darah kotor di sekitar tubuh Wongsong. Wongsong kini seperti hangus, seperti terbakar. Dan begitulah sama seperti kepompong yang telah menetas memunculkan sosok baru, yaitu kupu-kupu. Wongsong juga kulit yang terbakarnya telah menetas. Kini Wongsong pun menjadi orang yang baru. Wongsong pun mulai tersadar di sana. Dalam lamunannya dia berpikir, aku telah tidak sadarkan diri ya, sambil melihat tombak miliknya. Tombak spear milikku, White Knight Spear. Apa yang sebenarnya terjadi? Wongsong kini sudah mulai sadar. Saat sebelumnya aku berusaha untuk membuka kedua titik tenaga dalam nadiku, tetapi benar juga aku hanya membuka satu titik. Tapi membuka satu titik saja seperti ini, hasilnya aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya aku ingin kedua titik tersebut terbuka, tapi mau dikatakan apa lagi, ini lumayan mengecewakan. Tapi kalau dibandingkan dengan diriku yang dulu, jauh rasanya kekuatan yang kumiliki dengan apa yang kupunya. Saat ini aku juga berusaha menempatkan kepercayaan kelompok. Akan ku coba lain kali saja, sambil membayangkan Jua Dogyo. Jua Dogyo itu ketua murim yang sebelumnya menghasut para elder ya untuk membunuh Master Tombak Guru Wongsong yang terdahulu. Hanya menunggu waktu hingga aku sendiri akan merenggut nyawanya Jua Dogyo. Berapa lama aku kehilangan kesadaran? Setengah bulan, mungkin sebulan penuh. Cuacanya tidak berbeda dari sebelumnya karena aku berada di dalam gua. Tunggu, bagaimana dengan banquetnya Heavenly Demon Mountain? Aku harus bergegas sekarang, ucapnya. Wongsong ingat dengan hal itu, bahwa pertandingan banquet akan diadakan sekarang. Dia langsung tiba-tiba saja melompat ke atas. Ya, begitulah aku dapat merasakan kiri kujur tubuhku. Rasanya aneh sekali. Body modifikasi telah terjadi. Aku hanya membuka setengah dari titik nadiku, dan body modifikasi untuk pun telah jadi juga. Berhubung hal ini ternyata termasuk rencana, dan di luar itu ini sangat bagus. Kelihatannya aku semakin tinggi. Gelang besi ini bahkan tidak terasa beratnya. Otot-otot ini juga sudah meningkat. Kurasa gelang ini harus kucopot dan mengganti gelang yang baru secepatnya. Wongsong pun melompat ke arah atas tebing itu. Teknik Heavenly Ward Soul Eatern juga semakin meningkat. Ucap Wongsong, pergerakan hingga serangga kecil. Aku merasakannya, tumbuhan yang melambai di setiap dinding, lalu angin. Aku merasakan semuanya. Tiba-tiba saja aku mendengar suara itu, kita harus menghabisinya. Seseorang berkata begitu saat dia lengah, kita harus menghabisi ketua The Garrett Dragon Unit. Dengan serangan gabungan dari Bloodshine Shadow, kita bahkan bisa menghabisi Demonic King. Kita sudah dekat, dan Wongsong pun melihat ke sekitar. Dia merasakan sesuatu yang mendekat. Dia merasakan, baiklah, majulah, ucap Wongsong. Kalian tidak bisa menghadapi jika kau bersembunyi begitu. Lalu orang-orang yang bersembunyi pun sudah mulai keluar, namun Wongsong tidak membiarkan itu terjadi. Wongsong menyerangnya dengan ranting-ranting di sekitar. Kecerak-kecerak, beberapa orang langsung terbunuh begitu saja. Namun dua menghindari dari serangan Wongsong. Jadi begitu ya, namun serangannya itu langsung begitu saja diserang oleh Wongsong. Kecerak, ditusuk oleh Wongsong. Dia cepat sekali. Apa aku bisa melakukannya? Wongsong bersiap untuk melemparkan tombaknya. Lightning Catching Throwing Blade, ucap Wongsong. Cah, dia melemparkan tombaknya. Namun dengan entah beruntung atau bagaimana, si orang ini berhasil menghindari lemparan Wongsong. Siapa orang-orang ini sebenarnya, ucap Wongsong. Dia memakan racun untuk bunuh diri, ucap Wongsong. Rupanya dia menghilangkan dirinya sendiri karena tidak mau mendapatkan atau informasi yang didapatnya keluar begitu saja. Dia tidak segan-segan memakan racun tersebut, ucap Wongsong. Memalukan, ucap Wongsong.